Janji Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat. Pasti akan ditepati bahwa gerejamu, umatmu akan menuai jiwa-jiwa. Tuhan, kami ingin pada siang hari ini kami boleh diteguhkan oleh firman, supaya kami tidak lagi di bawah kuk perhambaan, supaya kami sungguh-sungguh merdeka. Kalau pada siang ini ada kesalahan, kami jatuh, Engkau akan topang kami. Kami salah, akan Engkau luruskan langkah kami kembali. Karena itu kami dalam persekutuan ibadah ini kami ingin mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan hidup kami yang mau diarahkan oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, dan dibentuk oleh Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan Tuhan. Kami mau duduk di kaki Tuhan bersama dengan Roh Kudus, sumber kebenaran kami yang menuntun kami, dan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran sesungguhnya kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom semuanya. Bagi yang hadir, kita bersyukur rintangan sudah datang. Bulan Agustus, September, hati-hati. Keber itu ada yang namanya hujan, hati-hati. Tapi ini menjadi satu peneguhan bahwa sesungguhnya anak Tuhan tidak punya satupun hal yang dapat merintangi mereka untuk mereka boleh menjadi saksi Kristus. Ini yang harus dipegang. Mau hujan, mau badai, mau apapun, tetapi anak Tuhan tetap akan teguh. Karena Tuhan berkata, jangan goyah dan teguhlah, supaya kamu tidak dibawa kuk perhambaan dosa. Selama kita menjadi anak Tuhan yang disebut hamba kebenaran dan hamba Allah, maka kita tidak akan pernah digoyahkan oleh godaan dan tantangan apapun. Sekalipun goyang, sekalipun ada tantangan, tapi Tuhan mampukan. Karena Tuhan berjanji, Dia akan menyertai kita. Oleh sebab itu, saya akan mengawali di bulan Agustus semester kedua ini sampai nanti Desember. Agenda kita adalah bahwa bulan ini ditetapkan menjadi bulan misi dan bulan pemuridan. Katakan sama-sama, bulan Agustus sampai Desember adalah bulan misi dan pemuridan. Artinya bahwa Tuhan berkehendak bahwa setiap anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena itu kita akan merespon. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar, tentunya kita memandang bahwa kebesaran Allah adalah satu mukjizat yang dilakukan kepada kita yang tadinya binasa menjadi tidak binasa karena Injil kebenaran, keselamatan di dalam Yesus. Itu yang disebut mukjizat. Karena itu Allah kita disebut Allah yang besar. Bagi orang percaya adalah Allah yang berkarya oleh Roh Kudusnya untuk membuat mukjizat-mukjizat, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena itu Tuhan bukan hanya saja memerdekakan umatnya daripada dosa dan memberikan keselamatan, tetapi Tuhan sekaligus mengutus umatnya untuk menjadi murid-muridnya, menjadi saksi-saksinya. Ini merupakan satu berita sukacita kita. Artinya bahwa panggilan Tuhan atas setiap orang yang percaya adalah bukan untuk diperbudak lagi oleh hamba dosa. Ini rahasianya, tetapi kita akan diperbudak menjadi hamba Allah. Karena itu kemerdekaan yang kita terima daripada Tuhan adalah merupakan satu ikatan kita bahwa kita terikat dengan Tuhan, menjadi hambanya Tuhan,
hambanya kebenaran dan hambanya Allah. Kita bukan lagi menjadi hambanya dosa. Jadi merdeka itu apa, Pak? Merdeka itu adalah ikatan. Bagi orang percaya merdeka bukan bebas, tidak terikat apapun. Tidak ada. Kalau kita tidak terikat oleh dunia, kita terikat oleh iblis, kita terikat oleh dosa, atau karena kasih Allah yang begitu besar, maka dia mengutus anaknya untuk membebaskan kita dari ikatan-ikatan perbudakan dosa, perbudakan dunia dan iblis, dan kita menjadi hamba atau budak Tuhan. Terikat dengan Tuhan. Terikat dengan Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Terikat dengan dosa mendatangkan kebinasaan. Karena itu kemerdekaan bagi orang percaya itu adalah terikat kepada Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan hidup yang kekal. Kalau begitu, apa arti tidak merdeka? Orang yang tidak merdeka adalah orang yang terikat dengan sesuatu yang mendatangkan kebinasaan. Baik dunia, baik dosa, maupun iblis. Cukup jelas? Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan melalui nas pembimbing tadi, melalui Yesus, itu karena Tuhan menginginkan supaya kita tidak diperbudak oleh dosa, tetapi kita menjadi hamba-hamba Allah. Karena itu nas berkata, mari kita lihat Yohanes 15 ayat 26. Perhatikan Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Kristus. Dia akan bersaksi tentang Yesus, tentang aku. Ya. Dan ayat yang ke-27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sekali lagi, perintah Tuhan adalah supaya kita juga bersaksi. Kalau Roh Kudus ya memenuhi setiap orang yang percaya, yaitu roh kebenaran yang memerdekakan dia, membebaskan dia dari hukuman dosa dan hukuman maut, maka orang itu akan menjadi saksi Kristus. Ini merupakan ketetapan Tuhan bahwa setiap orang-orang percaya adalah disebut saksi. Karena itu di dalam Kisah Rasul 1, diikuti ayat-ayat saya ya. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, ketika Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya makan bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan Tuhan, Tuhan mengingatkan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa maksudnya? Ini bukan baptisan Roh Kudus tentang fenomena-fenomena Roh Kudus, tetapi ini berbicara mengenai karya Roh Kudus yang mengikat setiap orang percaya untuk supaya kita menjadi saksi. Karena itu ayat yang ke-8 dikatakan, kalau kamu menerima Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena itu di bulan Agustus, di awal bulan misi dan pemuritan sampai Desember, nanti agenda kita, Natal kita ya, diberikan tema siapkah kita untuk menjadi murid Kristus. Tujuannya supaya ketika kita memasuki tahun yang baru, maka kita akan siap untuk menjadi penuai jiwa. Supaya kita akan menyaksikan ini loh Allah yang besar. Allah yang besar adalah Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus, yang sanggup untuk menyelamatkan kita, keluarga kita, menyelamatkan jiwa-jiwa yang kita kenal, bahkan melalui doa-doa kita, karya Roh Kudus itu terus bekerja. Karena itu doa kita harus sepakat. Mulai bulan ini sampai Desember kita harus berdoa sepakat untuk hal ini.
Tuhan ingin mengendaki supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Karena itu di awal bulan Agustus ini melalui perjamuan kudus, maka saya akan menetapkan satu tema untuk mempersiapkan kita untuk menjadi murid Kristus, yaitu bahwa kita dimerdekakan di dalam Yesus supaya kita menjadi saksi Kristus. Katakan bersama, saya diselamatkan untuk menjadi saksi Kristus. Artinya bahwa Tuhan menghendaki bahwa setiap kita yang sudah dimerdekakan ini, maka kita akan menjadi saksi Kristus. Apakah mudah? Tidak. Karena itu kenapa Roh Kudus diutus untuk supaya menolong kita, bahkan Dia memberikan kuasa kepada kita supaya kita bisa bersaksi. Kalau tidak mudah berarti ada sesuatu yang membuat kita tidak mudah menjadi saksi Kristus. Iya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-12 dia berkata bahwa sekalipun dia kehilangan haknya, tetapi Rasul Paulus rela untuk mau menanggung segala sesuatu demi supaya tidak ada rintangan di dalam dia memberitakan Injil Kristus. Berarti ada rintangan? Ada. Karena itu Roh Kudus diberikan untuk menolong kita supaya kita bisa untuk mengatasi rintangan-rintangan itu. Karena itu Roh Kudus diberikan kepada kita dengan kuasanya supaya setiap orang yang percaya dia punya kuasa. Akhirnya Rasul Paulus berakhir di dalam hidupnya, dia tinggal di dalam rumah kontrakan 2 tahun. Perhatikan, orang-orang yang dipanggil menjadi saksi Kristus, di mana saja dia tetap akan melaksanakan yang namanya yaitu memberitakan tentang kerajaan Allah, Injil keselamatan, dan dia mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengetahui, dia mencatat di dalam tulisan Lukas mencatat bahwa dengan terus terang dan tanpa rintangan. Alkitab mengatakan saksi-saksi Kristus akan menghadapi rintangan-rintangan untuk dia boleh menjadi saksi Kristus, yaitu memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau Rasul Paulus saja menghadapi rintangan dan dia rela untuk dia itu menanggung segala sesuatu demi supaya rintangan tidak terjadi dalam hidupnya. Karena bagi Rasul Paulus upah sebagai rasul adalah dia boleh memberitakan Injil. Karena itu dengan berbagai upaya Rasul Paulus tidak mau dirintangi, sampai di dalam 1 Korintus pasal 9 seluruh hak sebagai rasul dia lepaskan. Bahkan dia rela untuk menanggung segala sesuatu supaya dia tidak menjadi rintangan, supaya segala sesuatu tidak mendatangkan rintangan untuk memberitakan Injil. Mari coba bukakan Pengkhotbah 7:29 supaya kita mengetahui apa dasar daripada tantangan menjadi saksi Kristus. Rintangan betul, tetapi sebetulnya dasar daripada manusia, natur daripada manusia yang terikat oleh dosa. Karena itu kita tidak boleh diperhamba oleh kuk perhambaan dosa. Kita tetap harus teguh. Kita tetap harus memandang kepada harga salib Tuhan. Karena apa? Karena natur daripada manusia lama kita itu adalah suka berdalih. Nah, coba perhatikan Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari apa? Banyak dalih. Dalih itu alasan. Dalih itu banyak sekali, ya, banyak sekali rintangan. Dalih-dalih yang manusia secara natur sesungguhnya Allah membentuk manusia menjadi manusia yang jujur. Jujur terhadap apa, Pak? Jujur terhadap jalannya.
Kalau kamu jalanmu sudah dimerdekakan dengan Kristus, maka kita berjalan di jalan orang benar, bukan jalan orang fasik. Pergaulannya pergaulan orang benar, pergaulan bukan pergaulan orang fasik. Rumah tangganya rumah tangga orang benar, bukan rumah tangga orang fasik. Tetapi manusia mencari dalih. Nah itu dalih, alasan, banyak alasan. Itu natur, karena itu nas pembimbing kita. Siapa yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus, jangan mau dikenakan kuk perhambaan manusia lama. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang punya natur dosa. Karena itu Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang berdalih. Tuhan penginjil-penginjil pada zaman itu, ya, penulis-penulis Injil mencatat bagaimana dalih-dalih orang yang tidak mau menerima undangan kerajaan Allah dan mengikut Tuhan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang berdalih, ya, orang-orang yang tidak mau untuk menyambut atau menerima undangan daripada Tuhan. Apa yang mereka katakan? Anda bisa lihat di dalam Lukas pasal 14. Lihat, saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa inilah dalih daripada orang-orang yang dihadapi oleh Tuhan. Bayangkan, coba lihat Lukas 14 ayat 15. Bahwa orang yang dijamu dalam kerajaan Allah sesungguhnya berbahagia. Adakah kita yang menolak undangan manten? Kadang-kadang kita berbahagia, turut berbahagia. Tetapi ini undangan masuk kerajaan Allah. Yesus memberikan satu perumpamaan. Ini merupakan satu natur manusia lama kita, supaya kita bebas dari hidup yang terikat dengan sesuatu yang membuat kita berdalih. Kemudian Yesus berkata, mengundang orang-orang itu untuk apa? Untuk menerima undangannya. Tetapi mereka bersama-sama di dalam kisah itu meminta maaf. Yang pertama, dia berkata kepada Yesus, aku telah membeli ladang. Perhatikan. Dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Perhatikan. Natur manusia itu cenderung dengan kata-kata yang dipakai, yaitu minta maaf. Saya tidak bisa datang. Dan aku perlu dimaafkan. Kenapa? Karena aku membeli ladang dan aku harus melihatnya. Yang satunya berkata, minta maaf sepurone nggih. Saya tidak bisa datang dan perlu dimaafkan loh ya saya. Kenapa? Saya baru beli lembu. Baru beli lembu untuk apa? Untuk membajak sawah saya. Saya perlu mencoba. Karena itu saya tidak bisa datang. Padahal undangannya apa, saudara? Undangannya adalah undangan ke tempat perjamuan kerajaan Allah. Itu seperti undangan untuk kita ditawari, mau terima Yesus enggak? Mau ke gereja enggak? Mau ikut pembinaan enggak? Mau enggak kita dibentuk oleh Tuhan? Kita bilang minta maaf. Mudah. Itu Alkitab berkata manusia naturnya suka berdalih. Enggak jujur. Kalau mau jujur dia lihat, hidupku sudah diselamatkan, hidupku sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Harusnya hidupku terikat kepada siapa? Tuanku, yaitu Allah di dalam Yesus. Aku harus mengikut dia. Undangan apapun yang diberikan, aku berkata, ya aku mau, ya aku siap. Dan yang terakhir, ada orang yang berkata yang lebih miris. Aku baru kawin, aku tidak dapat datang. Saudara coba lihat ya. Sesungguhnya apakah ini yang menjadi alasan-alasan yang sebetulnya ditakuti oleh manusia? Padahal Yesus sudah berkata, bukakan Markus 10 ayat 29 sampai 30. Perhatikan. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Markus 10 ayat 29. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil keselamatannya meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau apa? Ladangnya atau pekerjaannya. Orang itu 30. Orang itu sekarang pada masa ini
juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Luar biasa bukan? Kalau tawaran mati, tolak. Tapi tawaran hidup dan hidup kekal. Karena itu setiap kita yang percaya Yesus sekarang ini, berapapun jumlah kita tidak boleh memandang ini merupakan hal sia-sia. Tetapi ini merupakan satu privilege, keistimewaan dan invitation. Ini undangan Tuhan. Siapa dari banyak orang di Kota Malang yang merespon undangan? Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak hanya memanggil untuk masuk kerajaan loh. Tuhan tidak memanggil hanya untuk percaya Injil loh. Tetapi Tuhan memberikan bonus kepercayaan, yaitu boleh ikut Yesus. Loh, banyak orang melihat mujizat Yesus, tetapi ikut Yesus nggak boleh. Karena Tuhan tahu kepada siapa Injil itu dipercayakan. Karena itu ada dalih yang dicatat oleh penulis-penulis Injil. Yang mengikut Tuhan pun coba menerima hidup kekal berdalih. Ditawari keselamatan berdalih. Ditawari pembinaan berdalih, ditawari sesuatu yang baik untuk pembangunan diri berdalih. Kemudian Tuhan tetap menghadapi orang yang mengikut dia. Tiba-tiba ada orang yang berkata, Tuhan aku ikut sama kamu, aku mau ikut sama kamu. Lalu Tuhan berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya apa? Tuhan punya tujuan. Pengikut-pengikut Tuhan tidak boleh berhenti kepada rintangan kuk perhambaan. Untuk menerima undangan kerajaan Allah, alasannya apa? Baru kawin. Alasannya apa? Baru beli ladang. Alasannya apa? Baru beli lembu. Wis klop. Itu kesibukan manusia. Pengkhotbah mengatakan manusia disibukkan dengan kesenangannya dan pekerjaannya di bawah matahari yang sia-sia ini untuk supaya mereka nggak menyelami apa maksud Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan selalu menikmati keindahan tepat pada waktu yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus kemudian inginkan bahwa orang tidak boleh berhenti tetapi kepada kuk perhambaannya, tetapi berhenti kepada apa? Kerajaan Allah. Injil keselamatan. Mengikut Tuhan adalah mengikut dia. Apa yang dilakukan oleh dia, dia ikut. Karena itu Tuhan berkata, kalau begitu ikutlah aku. Kalian sudah mengerti kan bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, dan anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Ayo ikut aku, Bu Enda ikut aku, Bu Yuli ikut aku, ayo Vivi ikut aku. Lalu dia mengatakan, orang itu yang berdalih bilang gini, izinkan aku dulu menguburkan bapakku. Perhatikan lo ya. Lihat, ini natur daripada dosa, natur manusia lama kita. Kita suka alasan tok, Bu. Mestinya Tuhan minta jujur. Jujur artinya kita itu milik siapa? Kemudian Yesus berkata apa? Perhatikan. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergi, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Tuhan menghendaki pengikut Tuhan adalah pengikut yang siap Tuhan mau. Diutus kemana? Siap Tuhan. Pergi, siap Tuhan. Pindah rumah, siap Tuhan. Pindah pekerjaan, siap Tuhan. Untuk apa? Beritakan kerajaan Allah, ajarkan ajaranku. Tidak ada rintangan yang akan merintangiku. Kemudian Yesus mengajak kembali orang untuk mengikut dia. Ada seorang lain yang dihadapi Yesus yang berkata, Tuhan kalau begitu aku saja Tuhan. Aku mau ikut engkau. Tetapi, nah ini alasan lagi. Jadi gini ya saudara. Kalau tadi masalahnya orang berdalih, minta maaf dan minta dimaafin. Tapi lah ini selalu gini. Saya mau tapi, lah itu. Nanti ditunda dan sebagainya. Dia berkata, Tuhan aku mau mengikut engkau Tuhan.
aku mau pergi, tapi gini Tuhan, izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Lihat ya, sepertinya baik ya. Wah, sepertinya baik. Kita mesti harus menghormati keluarga kita. Yesus berkata apa? Setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang. Ke belakang itu kemana? Ke keluarganya, tidak layak untuk kerajaan Allah. Wah, Pak, sulit Pak. Karena ini normal bukan? Tapi firman Tuhan mengatakan itu merupakan alasan. Ini merupakan rintangan di mana Tuhan mengetahui manusia lama kita adalah manusia yang terikat kepada hal yang tidak mendatangkan hidup, tapi binasa. Itu namanya tidak merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang terikat kepada sesuatu yang membahagiakan, terikat kepada Tuhan. Tapi kalau orang merdeka tapi terikat kepada dosa, dia akan binasa. Hal-hal yang normal yang harus dilakukan, pamit kepada keluarga, kemudian apalagi harus menguburkan orang mati, minta izin pamit kepada keluarga, itu normal bukan? Tetapi kenapa Tuhan berkata engkau tidak layak? Kalau engkau terikat kepada sesuatu itu yang merintangi kamu untuk pergi, Tuhan tidak menyalahkan untuk dekat dengan keluarga. Karena Tuhan berjanji, bukakan Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Di dalam Lukas pasal 14:26 mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan dapat menjadi muridku. Orang yang sudah merdeka, dia pasti menjadi murid. Kalau engkau masih terikat terus, banyak dalih, banyak tetapi, banyak minta dimaafkan. Wah, jangan-jangan kamu tidak merdeka. Kalau kamu tidak merdeka, maka kamu tidak jadi saksi Kristus, tidak jadi murid Kristus. Apakah cuma Tuhan Yesus? Tidak. Rasul Paulus sebagai rasul yang telah menerima kemerdekaan dan menjadi rasul, dia pun menghadapi murid-muridnya, menghadapi rintangan. Rintangan apa? Kalau tadi rintangan tentang pekerjaan, rintangan tentang keluarganya, boleh mengasihi, boleh. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi anakmu lebih daripada mengasihiku, kamu tidak layak bagi kerajaanku. Loh, gimana sih itu? Gak layak apa? Tuhan tahu. Dengan kasihmu yang salah, kamu terintangi untuk kamu memberitakan Injil, untuk kamu boleh mengabarkan Injil. Murid Rasul Paulus menghadapi hal yang menjadi rintangan. Apa rintangannya dia? Rintangan daripada muridnya apa? Perasaan yang diberikan oleh iblis, yaitu perasaan malu. Malu menjadi saksi. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya tidak menjadi malu. Kenapa kok tidak boleh malu? Karena Rasul Paulus menasihatkan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada anaknya roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Dia tahan di dalam menghadapi segala sesuatu. Roh Kudus akan menolong untuk dia menguasai diri. Dia bisa untuk menanggung segala sesuatu. Untuk dia boleh memberitakan Injil, menjadi saksi dimanapun berada. Dia bisa menyesuaikan diri, dia bisa adaptasi, dia bisa tidak terkamirkan, dia punya penguasaan diri. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan supaya mereka tetap berterus terang di dalam memberitakan Injil. Ini merupakan satu persiapan, ya. Minggu depan saya akan khotbah di Surabaya dan pengkhotbah tamu yaitu Bapak Purwanto akan menyampaikan satu tema, yaitu masuk kepada menjadi murid yang melaksanakan amanat agung. Karena itu pada
hari ini, minggu pertama ini, kita mesti harus mempersiapkan diri. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah merdeka? Atau kita masih terbelenggu dengan rintangan-rintangan itu? Sulit untuk kita memberitakan Injil. Sulit untuk kita berterus terang untuk mengajarkan ajaran Tuhan kepada orang lain. Karena apa? Rintangannya, dalih-dalihnya. Bahkan ada sesuatu, nggak ada rintangan tapi ada rasa malu, takut dan sebagainya. Ya, karena itu Tuhan ingin supaya kita siap. Kalau kita adalah orang yang dimerdekakan, maka jangan lagi kita dikenakan perhambaan. Apapun perhambaan yang mendatangkan rintangan. Untuk apa? Kita bersaksi, kita memberitakan Injil. Nah, bagaimana kita memberitakan Injil? Bulan Desember nanti, full, tanggal 18 sampai 8 Januari. Maka gereja kita, semua murid-murid, semua orang yang mau ikut, akan dilatih untuk menjadi murid Kristus yang dapat memuridkan jiwa. Penting sekali. Bagaimana kita mau jadi murid? Kita terus dirintangi. Kita tidak bisa, kita minta maaf, kita punya alasan-alasan apapun. Wow, sesungguhnya ketika kita mengatakan aku merdeka, sesungguhnya kita terikat fokus hanya kepada Tuhan. Tuhan itu yang memiliki kita dan kita milik Tuhan. Kita ikut Tuhan dan Tuhan berjanji bahwa ketika kita menghadapi pencobaan dan rintangan, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar untuk menanggungnya. Karena Tuhan menghendaki kita untuk kita menjadi saksi. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata, kuasa di bumi di surga di tanganku. Karena itu aku memerintahkan kepadamu, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan aku Yesus menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Doa kita yang kita sepakati mulai bulan Agustus sampai Desember, yaitu Lukas 10 ayat 2, bukakan. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Siapa pekerja? Murid-murid yang akan dimuridkan. Karena itu doa kita. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Mulai bulan ini, doa-doa kita di rumah dimanapun, selipkan selalu. Tuhan berkata, tuaian sudah menguning, pekerjanya sedikit, minta tuaian, minta pekerja itu. Mari kita berdoa untuk itu. Yang kedua, kita sepakat akan berdoa. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 31, bukakan. Kita berdoa supaya tidak ada rintangan. Kalaupun ada rintangan, kita percaya bahwa kita diberikan kekuatan untuk kita bisa menanggung segala sesuatu. Diberikan jalan keluar untuk kita bisa mengatasi segala sesuatu. Karena pencobaan itu biasa, kata Tuhan, yang datang kepada kita. Dikatakan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita sepakat mulai bulan ini sampai Desember, sampai kita mengikuti training. Doa, minta ya pekerja. Dan kita jangan minta orang lain, tetapi minta supaya apa? Kita sendiri, keluarga kita. Dan yang kedua, kita minta supaya jangan ada rintangan yang merintangi kita untuk kita bisa menjadi murid-murid yang memberitakan kerajaan Allah. Dan murid yang akan mengajarkan kepada orang lain menjadi murid Yesus. Inilah yang menjadi pesan buat kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi murid Tuhan. Sehingga bulan Desember, Natal, kita akan mengangkat tangan kepada Tuhan. Siapkah kita menjadi murid? Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Kita akan memasuki perjamuan sekaligus. Ya,
silakan musik untuk maju. Silakan musik untuk maju. Saya mohon untuk petugas membagikan ya roti dan anggur. Kemudian kita akan menyanyikan ya, yang musik ambil dulu taruh di instrumennya. Kita akan menyanyikan lagu Ku Suka Memberitakan Injil. Siap?